Ya, hari ini tanggal 13 bulan 11 pagi hari sebelum pembukaan market. Jadi transaksi untuk kemarin tanggal 12 ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, teman-teman. Ini bagian keempat juga. Jadi mohon maaf apabila ada emiten-emiten yang belum saya bahas ya. Nanti mungkin ke depannya kita akan longgarkan waktu sedikit lagi. Mudah-mudahan saya bisa ya. Karena saya juga suka pabelit sama kerjaan saya juga ya, ada kegiatan lain yang istilahnya. Oke, teman-teman ya. Ini bagian keempat ya. Kita coba deh untuk langsung saja ya. Oh, ingat, saya selalu mengingatkan teman-teman. Beli saham itu kembalikan ke hukum dasarnya, beli di bawah, jual di atas. Jangan memaksakan diri untuk beli di atas. Kenapa? Risikonya nyangkut. Kalau di bawah risikonya sideways, walaupun ke bawah lagi teman-teman tetap di bawah. Dan gunakan setiap emiten itu garis 3 seperti ini. Sebenarnya teman-teman nih. Gunakan garis 3 nih, 1, 2, 3 di atas, paling atas 1, di tengah-tengah 1, di bawah 1. Bila sudah mencapai tengah itu udah hati-hati ya. Kalau dari bawah mencapai tengah itu harus hati-hati. Kenapa? Ada kemungkinan dia naik, ada kemungkinan dia turun. Lebih baik teman-teman jangan ngambil. Walaupun kesempatan ke atasnya ada, cuman lebih baik teman-teman ngambil yang di bawah aja. Kalau mau ngambil lagi, berarti usahakan sudah di bawah garis tengahnya ya. Oke, teman-teman, langsung saja ya. Ada emiten MTEL, MTEL ya, MTEL Daya Mitra Telekomunikasi. MTEL posisinya seperti apa? Ya, MTEL lagi posisinya ke bawahin. Nah, ini garis yang saya gariskan sudah ketembus semua. Biarkan saja kalau garisnya ketembus. Ini juga udah ketembus, kita hilangkan ya MTEL ya. Kita akan nyari garis baru. Nah, ini untuk target tuh sebentar. Target ini hasil kepala merah ada 1, target ke 1 di tanggal 01.10 belum tercapai juga. Biarkan saja, di sini juga ada gap ya di sini teman-teman. Di sini hanya ada si kepala merah 1 sama si kepala 2 di sini nih, antara 600-an nih. Sekarang lagi ke bawah, jangan ngambil sikap apapun teman-teman. Walaupun si Bandar Poren lagi ngambil, tapi cenderung kemarin 2 hari ini ada pembuangan dan bandar lokal cenderung dia ngebuang. Nah, perhatikan teman-teman untuk tanggal 12-nya siapa yang ngebuang. Yang ngebuang ada YU, DP, BK, XC teman kita, ZP, NI, CP. Tapi yang ngambil siapa? Teman-teman kita ya. Ada CC yang ngambil, mungkin di sini kalau CC suka nyatu sama Poren ya. Untuk ini CC apa ini? Lokal apa Poren? Oh, domain lokal ya, tapi sebagian ada Poren yang ngambil. Coba lihat. Poren ada yang ngambil nggak? CC Poren sudah mulai ngambil. Cuman di sini tetap teman harus hati-hati. Kenapa? MA10 masih berada di atas candle. Artinya tanda-tanda penurunan sudah terjadi dan sudah melepaskan diri dari garisnya ya. Kita cek MTEL. MTEL ini posisinya di mana? Kita harus butuh 3 garis ini teman-teman untuk melihat posisi. Nah, posisi sekarang lagi posisi murah teman untuk 1 tahunan ya. Supportnya ada di angka 556. Nah, perhatikan di 556-nya teman-teman ya. Nah, ini juga udah murah banget dan 3 tahunan mantul ya. Mantul di angka 556 itu ya. Mungkin target mudah-mudahan sih ini dipantulkan ya. Karena apa? Karena si bandar lokal ini juga mantul ya, dia downtrend. Cuman ada upaya mantul. Jadi kenaikannya tidak tinggi-tinggi ya, teman-teman ya, karena kecuali kalau dia lepas daripada 698 baru akan ke atas. Cuma kalau sekarang targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, mungkin ke setengahnya ada ke sini nih, 630 ya. Kalau saya sekarang 694 ya. Kalau dia break 694 artinya dia mau ke atas. Tapi kalau masih standar-standar segini hanya kenaikan biasa saja. Kita coba lihat ya untuk ini harga wajarnya berapa sih? 700 ya. 700 sama 801 berarti ya betul ini lagi murah. Kita cek di sini ada enggak. Nah, ini adalah support biasa teman-teman, artinya tidak ada PR, walaupun tidak ke sini nggak jadi masalah, tapi kalau ke sini lebih baik lagi gitu ya. Ini hanya support biasa, tidak bukan untuk kenaikan, bukan untuk penurunan yang signifikan ya, bukan PR ya. Jadi kalau ke sini kan silahkan gitu ya. Kalau nggak juga nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau dia ketembus garisnya sekarang berarti dia bagus teman-teman ya, pas mantul di area support terbaiknya mungkin di situ ya.
Nanti perhatikan EMA 10-nya aja teman-teman untuk MTA ini, perhatikan EMA 10. Kalau dia udah mendekati, udah mulai sideways, ya, dia udah mulai ke atas, udah mulai di bawah candle, itu tanda uptrend. Dan si bandar lokal biasanya dia sudah mulai ngambil lagi. Perhatikan ketika dia up, bandar lokal ngambil lagi. Dia bandar lokal ngambil dan meninggalkan jejak di 654. Jadi target 654 saja, jangan jauh-jauh. Ataupun di sini ada mau naik, perhatikan di angka 614 ya. Kenapa? Di sini ada si kepala merah kecil. Itu lumayan. Nah, tanda-tanda kenaikan itu sudah ada di angka 6589. Itulah target kenaikannya. Cuma target utamanya saya ada di 694 ya, sama 757. Ini mudah-mudahan sih bisa ke 757 ya. Biarkan aja teman-teman ini menjadi dia ke bawah dulu. Jangan melakukan tindakan apapun, jangan average, jangan ngambil dulu. Upayakan dia sideways sebentar, ada pungutan dari bandar. Bandarnya istilahnya lebih banyak ngambil lah gitu dah. Bandar sih ngambil cuma sedikit-sedikit, cuman pengambilannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Maka tunggu aja di situ teman-teman. Terutama pas MA 10-nya udah di bawah candle, utamakan untuk itu. Kenapa? Tanda-tanda untuk kenaikan ke atas biasanya ditandai dengan MA 10 sudah di bawah candle ya. Untuk MTA seperti itu. YIRG agak lemot kalau pagi-pagi, yang bagian kedua. Kalau yang pertama kadang-kadang bagus ya, mungkin banyak yang make di sayanya ya. Kadang-kadang begitulah teman-teman kalau wifi keluarga. YIRG 1 tahunan deh, kita lihat 1 tahunan dulu dalam posisinya seperti apa. Kemarin habis dia overnya ya, dia sekarang menuju, ini lagi mahal untuk 1 tahunan, jarak 1 lagi mahal, artinya bisa mahal dalam posisi 1 tahunan aja. Cuma kalau lihat 3 tahunan, perhatikan 3 tahunan dalam posisi murah banget. Artinya teman-teman kalau beli sekarang ya, kalau agak lama dikit ya masih murah gitu kan, masih murah. Dan untuk 5 tahunan coba sebentar lihat, nah ini juga masih murah. Ini emang sudah di bawah harga IPO-nya ya. IPO-nya tahun 2022 belum pernah nyampe lagi ke harga IPO-nya, pernah di harga 1.300, keren banget. Udah jangan jauh-jauh ke 1.300, kecuali kalau teman-teman mau nyaro 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai 5 tahun mungkin bisa ke situ. Kalau jangka pendeknya teman-teman lebih baik perhatikan aja di 1 tahunan ya. Untuk 1 tahunan aja. Nah, ini lagi posisi mahalnya kalau 1 tahunan. Jadi kalau teman-teman posisi mahal nih gitu kan, coba lihat 3 tahunan, posisi murah nih, kalau nyangkut kemungkinan bisa ke 164. Nah, seperti itu teman-teman ya kalau ngambil. Nah, perhatikan YIRG ini garis yang saya gariskan pas banget ketembus ya. Dan ini candlenya bagus, ada tarikan dari bawah, cenderung dia muka atas. Cuman nih hati-hati aja, ini YIRG ini seperti ini ya, ada si kepala kembarnya. Hati-hati seperti itu. Nah, ini kemarin saya coba lihat di sini ternyata ada si open si kepala merah ya di 129-nya. Itu tanda-tanda akan kenaikan ke arah situ. Perhatikan nanti juga di angka 110-nya untuk penurunannya. Sekarang bagaimana? Bandar Poren ngambil. Teman bagus Poren ngambil. Siapa yang ngambil? CC 1,1 miliar 94.000 lot. Artinya sekarang lagi di posisi sideways atas dan diambil sama Bandar Poren. Kecenderungan ke atasnya ada berarti kalau begitu. Bandar lokal bagaimana? Kemarin dia ngambil 2 hari dan per hari ini dia keluar ya. Cuman sedikit, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya nih. Ya, kita cek dari tanggal 8. Tanggal 8 kita cek ada si XA gitu ya, PTP XA teman-teman kita disinyalir si XA yang menjadi bandar di sini ya. Kita lihat tanggal 12 ya. Jadi si XA ngambil, tapi di sini terdeteksi kan ada pembuangan, berarti si XA tidak bekerja dengan sendirinya kan. Bisa dengan ID, ACC, EP ataupun AO ya. Nah, inilah tanda-tanda seperti, tapi pengambilan istilah dari bandar lokal juga masih ada di dalam. Terutama Poren dia cenderung nahan di harga sideways atasnya ya. Kecuali kalau dia jeblos 110 ya mungkin akan ke bawah. Nah, posisinya juga si YIRG ini dalam posisi murah kan selama 3 tahun, tapi untuk 1 tahunan dalam posisi buka atas. Kemarin sempat over value, artinya harus diturunin dulu gitu kan, wajar kalau diturunin dulu. Target saya di 154-nya saja. Ini target keduanya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ karena tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Satu di angka 129, yang satu di 141. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah begini perhatikan kenaikan. Nah, ini kenaikannya udah 81%, berarti harus diturunin dulu ya. Turunin sekitar udah 40% lagi ya nuruninnya.
Makanya teman-teman kalau dia sideways dan cenderung dia ada pungutan dari bandar lokal ataupun kecenderungan ke atasnya ada ya, kecenderungan ke atasnya ada. Ini udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4, mungkin ini yang menjadi step 5 di sini ya. Mudah-mudahan. Perhatikan aja EMA 10-nya kalau masih di atas candle berarti dia cenderung mau ke bawah. Tapi kalau sudah mulai di bawah candle, kecenderungannya dia mau ke atas. Untuk week berarti dari bandar lokal ataupun poren lagi ada pengambilannya bandar porennya bagus si Cece yang ngambil. Biasanya Cece ngambil di bawah, jual di atas. Lanjut, ada buka lapak. Ini saingannya Goto, cuman lebih baik Goto daripada Bukalapak. Kenapa Goto? Kenapa Bukalapak? Bukalapak jarang diminati sama poren ya. Dan si Bukalapak sedang diakumulasi sama bandar lokal. Kita lihat dulu si Buka ini di mana posisi Buka. Kita harus tahu posisi teman-teman. Kenapa? Ini posisi lagi di bawah atau di atas ya. Jangan sampai ketika ini untuk 1 tahunan dia dalam posisi murah, teman. Ini masih murahnya. Dia mau menembus 151 belum tersampaikan juga. 1, 2, 3, 4. Kemarin 4 ini mudah-mudahan yang kelima kali ini. Dia harus menembus, kalau pengen apa harus menembus dulu 151-nya. Kenapa? Karena ini garis tengahnya. Sekarang lagi posisi murah. 3 tahunan coba perhatikan. Lagi posisi murah banget, lagi sideways lebar ya, antara range 151 sampai 108. Jadi 50 poin dijadikan sebagai sideways besar gitu ya, sideways besar di bawahnya. Jadi kecenderungan naiknya teman-teman hanya diperkirakan sampai sideways lumayan lah. Dari mulai 115 bisa sampai ke 147-nya. Tektokan aja gitu teman-teman ya. Nah, ini juga tanda-tanda kenaikan ada perhatikan di kepala merah ini di 143 sama di 149, terus ada gap di antara 124. Nah, ini adalah tanda-tanda kenaikan. Terus kemarin juga sudah mulai di open atas, cuma dikebawahin. Biarkan dia menyentuh 114. Kenapa? Ini adalah PR gap sama 109. Bila mana ke situ biarkan saja. Ini juga masih downtrend, EMA 10-nya masih di atas candle. Tetapi dengan kedowntrendnya ini ternyata diambil sama bandar lokal. Siapa bandar lokal? Coba perhatikan tanggal 24 Oktober. Nih 24 Oktober ketahuan ya si bandar lokal ngambil. Nah, lokal ada YP, SS, PD, ZP, CC, ATAK, AOKI, broker bagus semua ya. Di sininya ada LZ, CP juga bagus, cuman kebanyakan di sini ternyata bandar lokal yang ngambil ya. YP kemungkinan 12,5 juta lot dan YP itu banyak banget kepentingan. 1, YP poren ada, YP lokal juga ada, YP retail juga ada, YP bandar juga ada. Nah, jadi YP itu ngumpul semuanya di situ. Ciri-cirinya bandar apa? Ketika pengambilan besar seperti ini, mungkin ini bandar yang melakukan. Sebab kadang-kadang retail untuk naruh 1 juta lot di satu akun ya mungkin perlu berpikir panjang gitu kan. Lebih baik biasanya kalau retail kan dibagi-bagi gitu kan. Kalau YP berarti kebanyakan di sini ada bandarnya tuh ya. Seperti itu, walaupun poren lagi buangan biarkan saja, berarti ini lagi nampung barang-barang dari poren ya. Berarti poren sudah mau out gitu ya. Tapi walaupun mereka out tapi ada yang nampung cuma tidak signifikan ya. Oke. Untuk buka seperti itu posisinya. Jadi posisi lagi sideways besar ya. Kalau dia bisa tembus ke angka 165 berarti dia fix target keduanya sudah tercapai ya. Ini tanda-tanda akan kenaikan ke atas. Ini masih dalam posisi mau ke bawah dulu ya. Mudah-mudahan sih dia ditahan di angka 114 ya. Andaikan dia turun ke 110 itu harus, kenapa? Ada PR gap di sini ya. Ini PR gap teman-teman. Beda dengan seperti yang lurus lah antara candle merah sama candle hijaunya lurus dan sejajar di harga bawah, itu kecenderungan hanya support biasa. Kalau ini support yang harus ditembus sama dia, harus dijemput. Lanjut. ENRG bagaimana? ENRG pas banget teman-teman, ini tidak yang nanyain ya, cuman bagaimana aja ya. Ini pas yang saya gariskan di si kepala merah teman, pas banget ya. Targetnya sebenarnya di angka 304, 305 nih teman-teman. Ada si kepala merah dan target saya di situ. Nah, ini poren sudah mulai ngambil ya. Poren sudah mulai ngambil. Coba perhatikan poren. Mana nih? Poren tanggal 20.
berapa? Tengah 12. Ngopi dulu teman-teman biar fokus. Kemarin ada siapa? Nah, ada Cece lagi ngambil, bagus. Kalau Cece ngambil bagus teman-teman. Dia sudah jualan belum? Perhatikan sudah jualan belum? Dan dia sudah jualan kemarin, dia sempat ngambil sekalian dia jualan ya. Artinya cenderung dia memaaf harga sambil jualan. Nah, itulah keunikannya Cece teman-teman. Kadang-kadang kalau Cece sudah ngambil, biasanya jualan di atas. Jadi target 305 kemungkinan bisa terjadi. Cuman kalau hati-hati, kalau dia sudah terjun bebas ke angka 221 ya dia akan downtrend ya. Kita lihat untuk ENRG posisi. Ini fungsinya teman-teman untuk 3 garis ini menentukan teman-teman beli itu dan melakukan rencana teman-teman. Melakukan contoh ini kan udah mahal. Untuk 3 tahunan mahal, coba untuk 1 tahunan. Mahal enggak? Kemarin menyentuh over value-nya, sekarang mau nyentuh lagi over value. Artinya teman-teman oke, saya akan beli sekarang, tapi ketika dia menyentuh 228 saya akan average. Mungkin harga teman-teman jadi tengah sini gitu ya. Oke, saya punya 246 harga untuk ketika average. Ketika dia ke bawah lagi ke angka mungkin ke bawah lah ke setengah sini ya. Takut nggak dikasih contohnya. Kalian beli di sini dengan catatan EMA 10-nya. 183 saya akan beli. Berarti teman-teman punya harga dia di bawah harga tengah. Bisa di 220 dengan average nominal yang sama ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman punya rencana seperti itu. Jadi ketika teman-teman beli di sini untuk average untuk average posisi bila mana tidak terjadi ke 30 berapa? Ke 305, teman-teman punya rencana. Nah, apabila ada kenaikan 300, saya mau take profit di sini. Tiba-tiba dia naik lagi ke atas 310. Teman-teman kadang-kadang terganggu. Niatnya 305, tiba-tiba naik lagi ke atas, profitnya jadi ditunggu. Nah, padahal itu saat-saatnya si bandar lokal atau ponen ngebuang. Tiba-tiba tunggu nih naik bisa kuat ke 320 nih. Ternyata tadi buang ke bawah lagi, akhirnya teman-teman tidak sesuai dengan planning teman-teman. Ya, bahkan planning kenaikan aja teman harus tahu. Ketika saya targetnya cuma 305, ketika dia tidak kuat di 305, 306, saya akan take profit di 3 tick sebelum ke atas. Nah, contohnya di 297, 295. Nah, seperti itu teman-teman, itu namanya strategi teman-teman ya. Strategi ke atas, strategi ke bawah itu teman-teman harus punya gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu tuh ya. Ini mungkin support biasa ini ya. Support tidak harus turun gitu. Kalau yang ini kan harus turun nih. Suatu saat dia akan ke 217 teman. Suatu saat. Kalau sekarang lagi uptrend ya biarin aja teman-teman, ikutin aja jalurnya ya. Contohnya teman-teman mau ngambil berapa persen gitu ya. Ini kenaikan berapa nih? Ini teman-teman nanti perhatikan. Ketika dia kenaikan angka 50%, contoh berarti energi kenaikan 50%. Oke. Nanti ke sini ketika naik 50% lagi ukur lagi penurunannya berapa persen. Nah, nanti teman-teman mungkin nanti bisa ukur, nanti saya mau ngambil lagi nanti mungkin di angka 20%. Jadi naik 50 turun 20%. Oke, dia naik 50%, contohnya ke contoh. Nanti ngambil lagi untuk koreksinya di lebih 20%-nya. Nah, seperti itu salah satu strategi. Itu baru salah satu strategi, banyak strategi yang lain yang mungkin teman-teman bisa diupayakan. Oke. Jadi untuk ENG ada pengaruh dari bandar poren sampai bandar lokal ngebuang. Cuman kemungkinan ke atasnya ada kemungkinan ke 305. Oh ya, tanyakan itu bisa nggak ke 305 ya? Kemungkinan ada teman-teman. Sobat dalam posisi 3 tahunan juga masih mau memburu ke angka 347 ya. Dan ini udah break ya, melewati udah melewati ini nih di 290-nya. Jadi target tertingginya di 5 tahunan di 384, jangan lebih daripada itu teman-teman. Tapi teman-teman upayakan juga, dan nanti juga dikasih untuk 10 tahunan teman-teman, untuk 10 tahunan dalam posisi murah banget, mungkin bisa ke 524 ya. Cuma di sini ada garis begini nih, bahaya nih kalau ada garis begini nih. Dia tidak punya transaksi secara signifikan di sini kan. Kalau di sini kan masih ada riak-riaknya. Di angka berapa nih? 61 kan. Nah, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah breaknya teman-teman di 405 ya. Mudah-mudahan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. ENG jadi dia sideway atas tapi sideway lebar gitu ya ini. Nah, ini ada penguatan juga lagi masih dalam kondisi uptrendnya, masih MA 200 masih ada di bawah. Lanjut, ada TPMA. TPMA lagi di bawah, hati-hati aja teman-teman. MA 10-nya sudah mulai di atas candle.
Terus bagaimana posisi bandarnya? Bandar lokal kemarin ngambil 2 hari ini, 1 hari ini ngambil di tanggal 12 ya. Untuk foreign ada CC juga ngambil teman-teman 4,5 ribu lot. Nah ini mudah-mudahan ditahan ya di area sini ya. Tanda-tanda kenaikan ada, cuman kita lihat dulu untuk domestiknya siapa yang ngambil. Domestik siapa yang ngambil? Ada teman kita teman-teman nih. Pada sini terdeteksinya ada pengambilan sedikit ya daripada bandar lokalnya, cuman nyatu kali ya, bisa di DR bisa di YP gitu ya. Atau untuk SL mungkin peluang jadi bandarnya kecil ya. Apakah ada kenaikan? Betul, di sini sudah terlihat ada jelas mau kenaikan ke angka nih 725, terus ke angka 734. Ke atasnya saya belum terdeteksi sini ada kenaikan di sini. Mungkin kalau ke atas bisa ya. Cuman untuk kenaikan sementara ke arah situ aja dulu. Biarkan saja dia turun dulu teman-teman. Mudah-mudahan tidak melewati MA 200-nya ya. Kita coba lihat TPMA ini posisinya di mana. TPMA. Jangan sampai dia posisi turun tapi lagi masih di atas gitu teman-teman. Untuk jangka 10 tahunan. Kita hapus dulu energinya. Wow, dia lagi posisi uptrend teman-teman. Posisi ya, untuk 10 tahun posisi uptrend nih. Beng, lagi ke atas, dia lagi koreksi lebar mungkin ya. Nah, untuk 3 tahunan coba perhatikan lagi posisi mahalnya, artinya masih di atas garis tengah. Untuk 1 tahunan dalam posisi murah. Nah, teman-teman ini lagi apa namanya? Lagi menuju ke 663 ya, 663 kalau enggak ke angka 651. Coba kita cek apakah di situ ada kemungkinan turunnya, harus normal atau harus segera diturunkan. Nah, perhatikan teman-teman, ini yang harus segera diturunkan di 633 dan yang ini udah ketebus belum yang ini? Ini juga harus turunkan. Ada si ekor merah, di sini si ekor hijau, di sini juga ada si ekor merah. Ini yang harus segera diturunkan. Jadi kalau ke sini bagus, normal. Ini normal teman-teman. Kalau ini PR, ini PR ya. Ada 3 garis keturunan nah ya yang harus dilewati. Kalau dia dimantul salah satunya, maka kedepannya juga akan mengarah ke arah sini ya. Ini untuk support terbaiknya ya. Support terbaiknya artinya harus harus ada penurunan lah gitu ya, karena dia meninggalkan hutang gap di situ ya. Untuk kenaikannya sudah ada, maka tunggu, jangan melakukan aksi apapun. Walaupun ini lagi turun downtrend, cenderung penurunan berapa persen nih? Dari mana kita ngambil? Dari sini aja lah. Baru 14% ya, 14% turun. Perhatikan aja sampai 20-30% penurunannya. Nanti biasa teman-teman, patokannya MA 10 aja udah. MA 10 sudah mulai di bawah candle karena si bandar lokal sudah mulai ngambil sama si poren ya. Nah, ini sudah mulai diambil. Kalau udah mulai diambil, biasanya siap-siap untuk up ke atas ya. Cuma ini tunggu aja konfirmasi MA 10 di bawah, karena itu menandakan dia akan uptrend ya. Lanjut, MBMA. Ini baterai. MBMA. MBMA posisinya, ini harga bandar teman. Tergantung bandar ya teman-teman, ini biarin aja kalau tergantung bandar. Nih dia garis yang saya gariskan dulu di 488 sedikit tembus, dan satu lagi di garisnya di 480. Sekarang dalam posisi downtrend, MA10 masih di atas candle, jadi harap hati-hati ya. Terus poren lagi ngeluarin 2 hari ya. Si poren lagi keluar teman-teman 2 hari. Kita di domestik tanggung, di domestik juga lagi keluar 2 hari. Jadi ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal ataupun dari bandar poren. Ada si DX, SQ, CC, dan siapa yang nerima? ES sama YU. Berarti walaupun dalam penurunan ada yang nerima. Kenapa turun? Karena ada yang nerima ya. CC sudah mulai ngambil, BK akan turun, tapi sedikit yang ngambilnya. Maka tunggu aja konfirmasi MA 10-nya, dan pengambilan dari bandar lokal juga sudah bagus teman-teman. Di bandar lokal sudah ngambil 2 hari sangat besar. Ke atas ada pembuangan sedikit, wajar ya. Dia wajar butuh duit juga gitu kan. Kita MBMA coba perhatikan, MBMA untuk 1 tahunan ya. 1 tahunan berada di sedikit lagi menembus garis supportnya di 484. Kalau saya di angka berapa nih? 488 ya. 488 sama 480 ya. Nah itu mungkin target PR-nya. Nah, sini ada nggak? Coba lihat. Dikasih tengah. Oh nggak ada, berarti situ ya garisnya sini.
garisnya di situ. MBMA bener kan? MBMA bener, ini MBMA betul. Nah teman-teman dalam posisi murah, cuman kalaupun ngambil harus hati-hati kecuali teman-teman punya rencana. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah banget juga ya, murah banget juga menuju supportnya. Nah ini teman-teman nanti tinggal tunggu putar baliknya aja ini ya, tinggal nunggu putar baliknya saja, mudah-mudahan dikasih. Dan bandar foreign cenderung masih ngejual, bandar lokal saja yang ngambil juga banyak, cuman pembuangan sedikit. Cuma bandar foreignnya aja yang belum mengizinkan untuk naik. Kenapa? Karena masih ada pembuangan, mungkin mereka mau take profit secara besar-besaran dulu. Nanti setelah di bawah banget mungkin dia mau harga wajarnya berapa sih ini? 205 sama 975 ya. Artinya ini bisa harga wajar, bisa harga bandar ini ya. Dicek 11 bulan 10 ya. Jadi teman-teman tunggu saja ya. Ini konfirmasi. Soal ini sih secara LK kurang baik. Kenapa? Kalau LK-nya baik biasanya Poren sudah ngambil. Ini LK-nya lagi turun dulu. Maka maaf LK Poren lagi turun dulu. Kemungkinan dia kurang baik secara LK. Kemungkinan kita bakal cek lagi nanti ya untuk MBMA ini. Lanjut ada BNGA. BNGA sama lagi downtrend juga, dan garis yang saya gariskan sudah tertembus ya, udah lama berarti nggak dibahas. Ini garis support enak ini teman-teman ya, bukan PR ya, artinya bisa ketembus bisa tidak, mudah-mudahan mantul ya di antara ini support kuat, aku bilang jadi support kuat gitu ya. Ini harga wajarnya PR ratio 1800 untuk PBB 149 ya, terserah teman-teman tuh. Kalau berdasarkan PBB ya sekarang lagi mahal, tapi kalau berdasarkan PR ratio ya sekarang lagi murah. Kita cek untuk BNGA ini, BNGA. Posisi dulu teman-teman, kita perlu namanya posisi. Nah ini lagi posisi 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dulu dalam posisi dia murah tapi tidak terlalu murah banget. Artinya kalau murah banget di sini kan di angka 161, 1600-an ya. Kalau enggak di 1630-an. Untuk 3 tahunan berarti dalam posisi dia menuju uptrend ya. Lagi koreksi saja, ini koreksi bisa sampai ke angka 1000 berapa nih? 1760-an ya. Asal jangan lewat dari 1600, mungkin dia akan downtrend ya. Posisinya uptrend teman-teman ya. Kemarin sudah menyentuh harga tertingginya untuk 3 tahunan di angka 2100 ya. Ini posisinya kalau agak panjang juga sekarang lagi uptrend dalam jangka panjangnya lagi uptrend, BNG itu lagi uptrend. Mungkin dia koreksi sedikit ya. Asal jangan lebih daripada koreksinya sampai ke 1600 ke bawah ya, bisa ke bawah lagi. Nah, mungkin tanda-tanda itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini tunggu, kalau mau ngambil tunggu konfirmasi aja teman-teman. Si MA10-nya ada di bawah candle, dan ini lagi dibuang dulu sama bandar foreign. Lihat bandar foreign dari mulai pucuk ya, pucuk ke bawah. Terus si bandar lokal juga sama-sama ngebuangnya, lagi dibuang dulu sama bandar lokal ataupun foreign. Tanda-tanda kenaikan ada. Secara kasat mata terlihat jelas di angka 1859. Terus yang paling tinggi juga ada di 1950. Hati baru dibahas lagi ya. Tunggu aja konfirmasinya teman-teman, ini bisa ke angka berapa ini ya. Oh, udah ngasih garis teman-teman nih. Di angka 1630 di sini ada gap, PR gap. Ini harus ke sini teman-teman. Nah, ada juga kenaikan turun sampai sini. Ini harus dilewati ya, 16. Jadi dia dalam posisi downtrend, biarkan saja, jangan melakukan ambil apapun. Jangan spekulasi beli. Kenapa? Tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Itu mungkin akan menjadi pertanda dia mau ke atas ya. Oke teman-teman, langsung prim. Posisi prim sekarang 460 ya. Nih teman-teman perhatikan kalau garis 3 ya, prim. Dia mau ke atas ataupun kita mendingan tahan dulu gitu ya. Artinya gitu, seperti itu teman-teman ya. BNG kita hapus dulu. Kalau 10 tahunan lagi downtrend betul gitu ya. Lagi menuju ke atas betul, lagi menuju. Nah, ini step 1, step 2, step 3, artinya lagi posisi murah dan di tengah ya. Tapi bukan tengah lebar, tapi tengah murah. Di sini harga tengah, di sini harga murah banget. Nah, di sini harga murahnya berarti ya. Ini lagi posisi tengah ya, cenderung dia kemarin supportnya sudah terjebak tapi
di up ke atas lagi. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah si candle hijau, si ekor hijau, candle bullish ke atas tapi kecenderungan akan ke bawah lagi. Misalkan di sini teman-teman candle bullish ke atas dulu baru ke bawah. Ini adalah PR yang harus dituntaskan dulu. Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa 1 tahun. Pokoknya ini harus diselesaikan dulu. Jadi biarkan saja dia. Kalau dia menyelesaikan PR-nya dulu berarti bagus teman-teman ya. Bisa ke 50 bisa. Karena apa? Si PR-nya ada di 50. Ya, dia open gap langsung 50, langsung ke atas. Itunya artinya meninggalkan gap harus ke bawah dulu. Jadi frame hati-hati saja. Untuk informasinya MA10 kan masih di bawah karena artinya bisa jadi ini teman-teman penurunannya bisa ke 50 dalam jangka waktu mungkin agak lama atau sebentar, pokoknya dia harus ke situ. Cuman kalau dia dalam posisi uptrend biarkan saja teman-teman ya, biarkan saja. Cuman suatu saat dia akan ke sini. Nah, posisi sekarang bagaimana? Posisi bandar foreign bandar lokal sedang ngambil ya. 12 tengah 12 si bandar lokal. Kalau foreignnya cenderung dia libur. Nih, YP yang ngambil sama EP ya. Jadi YP sama EP ngambil, yang peluang S YP. Nah, tanda-tanda akan ikan ada ke angka 68 sama ke angka 72. Target saya itu target keduanya di 80 teman-teman ya. Target saya ke 80. Jadi kalau dia mau ke atas ya, kalau sekarang kan cenderung ke bawah dulu teman-teman, lagi sideways mau ketembus nggak nih MA10-nya ke bawah? Mungkin kalau ke bawah ada mau naikkan. Cuma kalau dia ke bawah dulu bagus teman-teman. Kecuali dia bikin candle seperti ini lagi, seperti ini lagi nih, baru dia akan ke atas. Terus kenaikan juga sudah terlihat jelas teman-teman nih, di sini dia sudah ngasih tanda juga mau ke atas juga nih di 62. Jadi teman-teman yang nyangkut di area sini masih bisa kejemput untuk ke area 68-nya ya. Cuma hati-hati aja area ini. Nah, bandar lokal sudah akumulasi, foreign belum keluar. Perhatikan foreign dia ngambil sejak 3 Oktober. Ya, 3 Oktober dia sudah ngambil dan kemarin liburan. Nah, liburannya ini ternyata diisi sama smart money, teman-teman. Jadi kemungkinan ke atas ada, ya kemungkinannya harus naik. Sepertinya harus naik. Walaupun sekarang istilah teman-teman masih di harga murahnya kan sekarang, tengah-tengah murah nih. Dia mencoba 1 kali untuk menembus harga tengahnya, tidak mampu. Kedua kali juga tidak mampu. Mudah-mudahan dia yang ketiga kali bisa mampu ya. Ini mudah-mudahan. Tapi sekarang dalam posisi downtrend dulu sebentar gitu ya. Tapi arah kenaikannya sudah ada teman-teman ya. Oke, untuk prim seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang nyangkut masih bisa kejemput. Cuman hati-hati ke depannya bisa ke angka 50 nih. Sama apa Pak? Sebab apa nih? Dari sini aja teman-teman. Saya bilang kita akan trading mempermudah. Dengan kasat mata aja teman-teman, nanti ke depan udah tahu, oh ini bakal ke sini ke depannya. Oh sekarang ada penguatan, saya akan manfaatkan untuk trading jangka pendek aja gitu ya. Walaupun nyangkut istilahnya saya masih di harga wajar. Ini teman-teman, misalkan teman-teman nyangkut di angka 72, jangan 72 deh. Di sini aja lah, di 67 contohnya. 67 kan posisi di sini teman-teman. Nah, 67 ini dalam posisi masih murah teman-teman. Masih murah, jangka panjangnya masih murah ya, 1 tahun nih. Ini kan garis tengah, berarti masih di bawah harga garis tengah, artinya lagi murah ya. Nah, apalagi untuk 3 tahun gitu kan, masih posisinya berada di murah banget gitu ya, bisa ke angka sampai ke angka tengah aja, ke angka 300 ya. Jadi posisi sekarang lagi murah aja teman-teman, santai saja. Ini step 1, step 2 juga. Ini step 2 nya sudah kejebol kemarin ya. Jadi kemudian ke bawahnya ada aja, hati-hati aja. Mungkin MA10-nya sudah mulai ke bawah lagi. Kalau udah MA10-nya udah mulai ke atas dan si candle sudah mulai di atas, itu akan lebih baik lagi. Lanjut. MEDC ya, MEDC. Bagaimana dengan MEDC? Betul, MEDC juga garis yang saya gariskan sudah terlewati di 1198. Kita hapus aja. Tinggal 1 garis lagi di angka 1143. Apakah akan ke situ? Bisa jadi. Kenapa? Perhatikan MA10. Posisinya dia lagi downtrend ke bawah. Dan kenaikannya ada kenaikannya. Perhatikan teman-teman dengan kasat mata aja ya, kepala merah 128. Ini juga udah ketembus ya. Ini kemarin waktu target teman-teman ketembus ya. Target kenaikan aja. Ini juga sudah kenaikan, sudah tertembus ya, 139-nya udah aman.
Berarti ini tinggal target, bukan target, tinggal babak kedua berarti ya. Ini babak kedua, kemungkinan naik ke angka 1286-nya bisa. Di sini ada nggak? Ini kepala merah teman-teman. Kemungkinan bisa ke angka 1433 ya. Kita tulis aja target di sini teman. Target ke bagian 2 berarti ya. Karena target pertama sudah terpenuhi. Ini target keduanya tanggal berapa sekarang? 13/11/2024. Oke. Nah, biarkan sekarang kalau lagi begini teman, biarkan saja. Ini juga target kenaikan juga sudah ada di angka 1236-nya. Kita di sini lihat MACD untuk posisinya, MACD. Nah, untuk MACD lihat posisi dulu ya. TTT 1 tahunan. Posisi MACD 1 tahunan dari posisi ke bawah dan supportnya sudah terjebol ya. Ini tinggal ada support satu lagi kan di angka 1124 kan yang saya gariskan di sini kan. Nih 1142 ya. Nah, itu mungkin kalau kejebol ya otomatis mudah-mudahan sideways diangkat di area sini mudah-mudahan ya. Nah, ini posisinya seperti itu teman-teman. Jadi lagi posisi dia downtrend, tapi lagi posisi murah untuk 1 tahunan murah ya. Ini posisi murah, cuman jangan mengambil sikap dulu sebelum MA10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Karena kecenderungan turunnya masih ada kalau MA10 di atas candle. Itu fungsinya MA10 teman-teman untuk menentukan garis uptrend sama downtrend. Nah, untuk 3 tahunan ternyata dia dalam posisi mahal. Teman-teman bisa menuju ke angka tengah di 1054 ya. Terus untuk 5 tahunan coba periksa dalam posisi masih posisi uptrend. Artinya kalau dia jeblos mungkin area 1000-nya baru dia downtrend kembali ke bawah ya. Sempat menyentuh harga pucuknya di 1600 10 tahunan. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. Dia ternyata tertingginya di 1600. Ya udah, pasrah teman-teman. Kemudian mendingan nunggu di bawah aja kalau begini. Kalau sudah melihat jangka panjangnya cuma 1600, teman-teman perhatikan ya. Ini sudah menyentuh harga over value-nya, artinya sudah menyentuh harga termahalnya selama 10 tahun. Udah turunin saja. Kalau mau ke atas biarkan saja. Sebab 2 kali nyoba dia ternyata tidak bisa melampaui pucuk yang pertama. Ya. Biarkan saja dia ke bawah dulu, mungkin ke area 969 bisa jadi ke arah situ, kalau enggak ke arah 1120-annya ya. Akan lebih baik nanti bijak lagi teman-teman, mendingan ngambil di 960. Tunggu aja dan jadikan watchlist teman-teman saja. Oke ya teman-teman ya. Berarti ini kenaikannya target selanjutnya ya, bukan target ya yang akan cepat tercapai ya. Mohon maaf gitu kan. Tapi tanda-tanda gap ini, tanda-tanda kenaikan gitu sudah ada teman-teman. Jadi artinya teman-teman yang nyangkut-nyangkut juga masih bisa kejemput. Nah, ini banyak tanda-tanda kenaikan itu ya. Cuma target terpucuknya ada di 13 di sini ya. Kita buktikan nanti tahun berapa dia kejemputnya. Ini apa sih ini? Harga wajar. Harga wajarnya kalian 6.800. Artinya bisa ke atas bisa, cuma jangan berlebihan teman-teman ya. Itu hanya angka-angka saja. Nah, untuk MACD berarti teman-teman harus tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle, mudah-mudahan bisa ditahan di 1100-nya. Bandar foreign bandar lokal sebenarnya sudah ngambil terus ya, teman, dari mulai tanggal berapa nih? 19 September dia terus ngambil. Artinya ini lagi dikuasain si bandar lokal. Dan foreign cenderung ngejual, artinya apa? Artinya si foreign memang mau mengelepas barangnya ya. Kenapa ada kenaikan sebentar? Mungkin mau ngejemput average-nya dulu baru dia diturunin lagi untuk menjual barang-barangnya ya. Jadi ini lagi dialihkan ke bandar lokal. Ketika nanti bandar foreign sudah mulai ngambil lagi, nah tanda-tandanya sudah mulai membaik. Tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle. Oke, MACD seperti itu ya. Satu lagi PYFA. PYFA ini bagaimana? PYFA. Wow, udah tinggi teman-teman ini. Udah jangan dikejar. Ini juga si si bandarnya emang cenderung PYFA ini ya bandel lah gitu ya. Dia mampu melabrak semua aturan bursa. Jadi itu kalau yang seperti itu investasi kita cenderung tidak tenang. Dan dia sudah 10 tahunan sudah termahalnya, sudah tercapai, tinggal penurunannya.
Jadi walaupun saya menariknya ke angka 337, ini udah harga termahalnya teman-teman ya. Bisa ke situ bisa, cuman saya tidak tidak merekomendasikan ataupun apa, lebih baik teman-teman sudahi saja gitu ya. Coba kalau dia menyemput 338 berarti dia mau menembus harga terbarunya ya. Ini kan 3 berapa nih? 324 ya. Andaikan dia bisa menyentuh harga terbarunya, siap-siap aja nanti teman-teman ke bawahin lagi. Tunggu koreksinya, dia kemungkinan bisa diangkat. Setelah dia koreksi ada pengangkatan. Tunggu aja sampai contohnya ini naik berapa persen ya. Kenaikannya secara kasar aja teman-teman. 200 berarti tunggu aja, mungkin dia area gap yang sepertinya ketutup. Nah, ini kan kenaikan keduanya sudah terjadi. Nah, apakah kenaikan ketiganya mudah-mudahan sih ini diturunin dulu. Nah, sudah turun, nah baru mungkin nggak jauh-jauh dari angka 245 gitu untuk kenaikannya. Jadi biasanya suka di bawah harga pucuknya. Nanti dia sideways di bawah dulu, ngambil barang dulu, mungkin nanti kedepannya bisa mencapai harga tertinggi ini lagi ya. Nah teman-teman seperti itu untuk penurunannya ada 285, terus ada di angka 220 gitu ya penurunannya. Ya kalau teman-teman lebih baik teman-teman sudahi saja karena sudah over value-nya, kecuali teman-teman yang nyangkut mungkin bisa harap udah kejemput, yang nyangkut pasti udah kejemput teman-teman, kecuali teman-teman ini ngambil lagi. Nah itu yang menjadi masalah. Ini udah dipucuk, ngapain ngambil di pucuk teman-teman ya. Itu saran dari saya, lebih baik teman-teman sudahi saja ini, lebih baik nanti tunggu di bawah aja. Ya, mungkin bisa ditunggu di MA 200-nya di 163 ya. Nah, ini kan tanda-tanda penurunannya sudah ada. Ini PR yang harus dikerjakan sama mereka. Ini PR yang kerjakan, ini juga PR yang harus dikerjakan, ini juga PR yang harus dikerjakan. Mahan 86 aja itu menjadi PR yang harus dikerjakan sama PYFA ini. Pungutan bandar poren bagus teman-teman nih, poren bagus 6 November, artinya teman-teman bisa scalpingan lah gitu ya. Karena si bandar poren sudah akumulasi, dia tinggal jualannya aja. CC ya sudah jualan, udah di atas juga, kemarin sudah jualan kembali, sekarang ngambil lagi. Coba tanggal 12 ya. Ya udah tanggal 12 ya. CC sudah mulai ngambil lagi, artinya kalau mau ke atas salah bisa ke atas, bisa break ke atas ya. Ini bisa break ke atas, cuman saya tidak menyarankan aja teman-teman. Walaupun ada pengambilan dari CC, lebih baik teman-teman melihat saja. Ingat, lebih baik teman-teman melihat saja. Ya, nanti kalau teman-teman dikasih kesempatan kan ke bawah kan? Ya. Nih udah pucuk ke bawah lagi kan. Nah ini mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi untuk ke bawah, karena lumayan ya kalau nunggu sampai naik lumayan. Lebih baik teman-teman nunggu di bawah, sama-sama nunggu, tapi untuk ke atas, daripada teman-teman beli di atas nunggu ke bawah untuk jual ke atas untuk balik modal lagi. Walaupun MA10 istilahnya MA10 sih ini udah di atas kira, cuman saya tidak menyarankan untuk di swing, lebih baik scalpingan aja. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, cuman scalpingan aja sudah cukup ya, seperti itu ya. PSAB posisinya di mana PSAB? Kan PSAB sering di itu ya, PSAB sering dibahas ya. Ini teman-teman saya nggak tahu nih teman-teman apa nyangkut atau apa gitu, atau punya barangnya gitu ya. PSAB 10 tahunan juga sedikit lagi teman-teman menyentuh harga atasnya di 455 ya, artinya teman-teman jangan sampai teman-teman beli di pucuk. Ini udah pucuk ya, 1 tahunan, coba lihat 1 tahunan. Nah ini juga lagi koreksi kan, menuju ke angka 415. Ini lagi uptrend, betul lagi uptrend ya. PSAB lagi PSAB lagi uptrend, bisa ke 424 lagi untuk menebus PR-nya juga, sama di sini ada PR-nya. Cuman saya pikir sih lebih baik teman-teman, target saya juga sudah tercapai ya. Ini tanggal 28, jadi sebenarnya teman-teman target sunahnya saya sarankan sebenarnya kalau sudah ini bagus teman-teman, dia dalam posisi ke atas, cuman perhatikan teman-teman ya, dia sudah mencapai harga pucuknya untuk 10 tahunan ya. Pucuknya sudah sedikit lagi menunggu harga pucuk, lihat nih sedikit lagi PSAB menunggu pucuk, dan perhatikan ketika dia sudah mencapai pucuknya, harga tertingginya dia diturunkan. Nah teman-teman perhatikan saja, nanti aja di bawah, beli di bawah aja di 162 gitu teman-teman, itu mungkin target pembelian lagi. Nanti kalau 162 teman-teman bisa ngambil, mungkin bisa ke arah lebih baik lagi gitu daripada teman-teman beli sekarang gitu kan. Kecuali teman-teman yang punya barang di bawah, lanjutkan ya, lanjutkan kalau yang di bawah.
Cuman kalau yang istilahnya punya sekarang lebih baik, walaupun ada kenaikan dikit lagi teman, ke angka berapa nih? Dari 314 ke angka 416, 100 poin lagi. Terus tanda kenaikan juga sudah ada. Lebih baik teman-teman ini aja lah, apa namanya, scalpingan aja lah ya. Karena khawatir saham itu tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu ini saat-saatnya mereka jualan ternyata dijeblos. Sipora sudah jualan. Sipora sudah jualan, cuma bandar lokal aja yang memaksakan diri untuk mengambil barang ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman terjebak di antara harga-harga yang tinggi, karena kesentuh. Lihat teman-teman memang sudah ngambil ya, teman-teman sudah pernah ngambil. YB, PC juga sudah ngambil. Cuman kalau perhatikan teman-teman, untuk jangka panjangnya coba range-nya sudah mulai menembus harga tertingginya selama 10 tahun ya. Apakah bisa ke arah 455? Bisa. Cuman ada cumannya, sudah tinggi. Sudah itu aja. Lebih baik teman-teman nunggu di bawah aja. Nih dari 80 aja masih ada ya. Udah tunggu di situ aja. Dia juga udah pucuk di bawah, ke bawah lagi. Tunggu aja berapa nih? 2016 di bawah, ke bawah 2001 tahun. Ini enggak agak lama yang ini nih, di 2020 ya, sampai ke bawah itu 3 tahun. Bayangin aja di downtrendin selama 3 tahun teman-teman. Bayangin kalau teman-teman beli di atas nih, di downtrendin selama 3 tahun. Mau nggak? Itu kan masalahnya itu kan. Oke teman-teman, ini kemungkinan ke atas ada, cuman saya sarankan bagi yang baru masuk lebih baik urungkan niat untuk membeli. Tapi kalau yang masih di bawah, lanjutkan saja sebelum ada pembalikan arah, karena si bandar lokal cenderung sudah ngambil. Jadi teman-teman, kalau yang baru beli, usahakan jangan beli ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading. Kita akan kembalikan lagi ke fungsi dasarnya dan ke hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah, bukan di atas ya. Itu hukum dasarnya. Dari awal sampai sekarang itu hukumnya tidak berubah teman-teman. Beli saham itu seperti itu. Oke teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat bertrading. Nanti mungkin yang saham-saham yang belum dibahas akan coba kita bahas selanjutnya ya. Mudah-mudahan saya punya waktu dan kesempatan. Doain saja terus sehat. Saya juga mendoakan teman-teman tetap sehat terus ya. Karena nikmat yang paling hakiki adalah kesehatan. Banyak duit kalau nggak sehat juga percuma teman-teman ya. Udah lebih baik banyak sehatnya aja. Terus teman-teman, terima kasih yang sudah nonton ya, menjadikan video saya bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman sekalian. Dan itulah menjadi arti kehidupannya sudah ada teman. Kalau kita sudah bermanfaat kepada orang lain dan ini cenderung dimanfaatkan, silakan aja teman-teman ya. Berarti saya punya kemanfaatan.